Penyuluhan dan pencegahan penyakit hipertensi. Okey, untuk hipertensi itu, apakah definisi hipertensi? Hipertensi atau tekanan darah tinggi itu adalah di mana tekanan darah sistolik atau kontraksi jantung di atas 140 mm Hg, manakala tekanan diastolik juga, iaitu saat jantung beristirahat itu di atas 90 mm Hg. Jadi untuk faktor risiko hipertensi itu ada 6. Pertama sekali umur di atas 60 tahun, stres saat di tempat kerja atau sama keluarga, obesitas atau kegemukan, retensi sodium iaitu kelebihan konsumsi garam, alkohol, dan gaya hidup yang tidak. Seterusnya gejala hipertensi ada sakit kepala, pusing, jantung berdebar, sesak nafas, serta sering buang air kecil di malam hari. Baik, untuk cek tekanan darah, sebelum pemeriksaan, perkara yang harus dihindari adalah kopi dan rokok, serta berolahraga. Duduk dengan tenang, ambil masa 5 menit untuk duduk dengan tenang. Seterusnya, pada saat pemeriksaan itu, posisi tubuh haruslah dalam keadaan duduk dan kaki tidak terlipat. Posisi lengan pula haruslah didukung serta mansiknya dipakai pada lengan bahagian atas. Untuk pengecekan, dilakukan 2 hingga 3 kali dalam jangka waktu 1 minit. Manakala mansiknya pula haruslah sesuai ukuran lengan dan tidak terlalu ketat serta posisi setinggi dada. Di sini bisa lihat kategori hipertensi. Normal itu 120 mm Hg, manakala stadium 1 hipertensi itu di atas 140 mm Hg. Jadi, seterusnya untuk pencegahan hipertensi. Di sini ada 6 pencegahan. Yang pertama sekali, tidak merokok dan menghindari asap rokok. Yang kedua, melakukan aktivitas fisik yang teratur. Yang ketiga, mempertahankan berat badan ideal, yaitu indeks massa tubuh yang ideal yaitu 18,5 hingga 22,9. Keempat, menghindari minuman alkohol. Kelima, mengurangi konsumsi garam, yaitu jangan melebihi 1 sendok teh per hari. Yang keenam, diet dengan gizi seimbang, yaitu mengkonsumsi makanan-makanan seperti sayur, buah-buahan yang mengandungi fiber. Okey, dan sekian dari saya. Baik, selanjutnya mengenai efek samping penggunaan obat antihipertensi terhadap rongga mulut. Nah, tahukah Anda bahwa ternyata beberapa obat antihipertensi yang dikonsumsi dalam jangka panjang dapat menimbulkan efek samping pada rongga mulut. Nah, keluhan tersebut biasanya timbul 1-3 bulan sejak awal pengonsumsian obat. Lalu, apa saja efek samping yang bisa muncul pada rongga mulut? Efek samping yang pertama adalah mulut kering. Nah, tahukah Anda bahwa keluhan mulut kering ini bisa meningkatkan risiko infeksi terhadap bakteri yang akan mengarah pada kondisi gigi berlubang dan juga meningkatkan risiko infeksi terhadap jamur. Keluhan berikutnya adalah gusi bengkak dan gusi berdarah. Nah, keluhan ini apabila parah, maka dapat menyebabkan akses kebersihan rongga mulut ini menjadi sulit, dan apabila disertai nyeri, tentu akan menurunkan nafsu makan seseorang. Kemudian, keluhan yang terakhir adalah timbulnya bercak putih pada mulut. Nah, keluhan ini merupakan suatu keluhan yang timbul sebagai reaksi yang berlebihan oleh tubuh terhadap obat yang dikonsumsi. Namun, bagi Anda pencegah hipertensi yang sedang menjalani terapi pengobatan, sebenarnya tidak perlu khawatir, karena ada beberapa tips pencegahan dan penanganan yang sebenarnya bisa Anda lakukan sendiri di rumah. Yang pertama adalah kontrol plak. Jangan lupa untuk rajin menyikat gigi minimal 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur, serta jangan lupa untuk menggunakan benang gigi. Yang kedua, konsumsi buah dan sayur yang banyak mengandung vitamin A, C, atau E, misalnya seperti brokoli, wortel, dan buah alpukat. Yang ketiga, cukupkan asupan air mineral untuk tubuh, yaitu 2 liter per hari. Dan bagi Anda yang mengalami keluhan mulut kering, maka dapat mencoba untuk mengunyah permen karet xilitol yang bebas gula untuk merangsang produksi air liur Anda. Dan yang terakhir, apabila ternyata keluhan Anda tidak segera hilang, maka segera berkunjung ke dokter gigi untuk menerima penanganan yang tepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepatuhan minum obat merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam mengendalikan tekanan darah tinggi. Adapun definisi dari kepatuhan minum obat adalah tingkat ketepatan perilaku seorang individu dengan nasihat ataupun anjuran dari kalangan tenaga medis
atau kesehatan seperti dokter dan apoteker. Beberapa penyebab ketidakpatuhan minum obat diantaranya obat tidak tersedia, jenis sediaan obat terlalu beragam, usia lanjut, lamanya terapi, hilangnya gejala, takut akan efek samping obat, kemudian rasa obat yang tidak enak, dan keadaan ekonomi. Apa dampak dari ketidakpatuhan apa dampak akibat ketidakpatuhan dalam minum obat? Berupa bertambah parahnya penyakit atau penyakit bisa kambuh lagi, kemudian kegagalan terapi yang bisa memicu terjadinya komplikasi. Adapun cara dalam meningkatkan kepatuhan minum obat diantaranya mempunyai alat pengingat minum obat. Yang kedua, mencocokkan jadwal minum obat. Yang ketiga, instruksi jelas dengan menggunakan bahasa yang sederhana. Yang keempat, mengerti resiko jika tidak minum obat. Yang kelima, diskusikan efek samping obat yang telah mampu patuh dalam minum obat. Yang ketujuh, pastikan obat masuk dalam jaminan. Yang kedelapan, dosis sesuai dengan anjuran dokter, yaitu minimal 1 kali per hari. Yang kesembilan, monitoring dengan konseling. Terus sebisa mungkin mengingatkan pasien untuk melakukan sesuatu demi keberhasilan pengobatan, apakah melalui telepon atau alat komunikasi lainnya. Adapun alat atau bantuan praktis dalam meningkatkan kepatuhan minum obat, antaranya jam beker atau HP. Gunanya di sini untuk memberikan alarm sesuai jadwal minum obat. Kemudian dilakukan pada jam atau aktivitas yang santai. Kemudian ada pendukung pengobatan seperti ada keluarga atau teman yang selalu mengingatkan. Kemudian tersedianya kotak pil di sini untuk memudahkan tempat penyimpanan obat. Nah, selain patuh minum obat di atas, ada cara lain untuk mengendalikan hipertensi, yaitu patuh. P. Periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. A. Atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. P. Tetap diet dengan gizi seimbang. U. Upayakan aktivitas fisik dengan aman. H. Hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Ingat berobat secara teratur ke fasilitas kesehatan seperti dokter praktek, puskesmas, maupun rumah sakit. Terima kasih.